Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya menyampaikan kepada saudaraku semua, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita di hari ini betul-betul diterima oleh Allah menjadi amal yang barokah, yang manfaat, yang maslahah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, saat ini saya akan menyampaikan tentang siapa sih yang diwajibkan berpuasa, apa sih yang membatalkan puasa. Ini saya ambil dari kitab Fathul Qorib Mujib, termasuk kitab fikih yang sudah terkenal di kalangan pesantren, yaitu tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara itu wujubi syiyami arba'atu asya'a. Syarat wajib berpuasa itu ada 4. Jadi orang-orang yang diwajibkan melaksanakan puasa itu ada 4. Siapa mereka? Al-Islamu, yaitu orang Islam. Jelas saudaraku, ketika orang yang tidak Islam, ya berarti tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Ketika kita mengaku diri kita itu Islam, berarti wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa. Itulah yang pertama, yang diwajibkan berpuasa adalah orang Islam. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah wal bulughu, orang yang sudah balik, orang yang dewasa. Balik itu kalau di beberapa bahasan kitab, kalau laki-laki itu orang yang sudah bermimpi keluar sperma, atau bahasa sekarangnya yang dikatakan mimpi basah. Nah itu barangkali kalau orang-orang di pondok, wong sing ngimpi perang, yang pondok biyen tanda balik piye, wong ngimpi perang terus ngetokne pistol, musuh dibedil dor, terus kemudian ngelilir, ternyata pelurune pistol metu tenan. Nah itu tanda-tanda balik. Artinya sebelum orang itu balik, berarti dia belum diwajibkan untuk berpuasa. Kalau bagaimana kemudian anak-anak kecil yang mereka rajin berpuasa, boleh, itu sebagai tarbiyah untuk mendidikan bagi mereka ketika dewasanya nanti mau berpuasa. Karena apa? Puasa itu adalah sebagai bentuk latihan. Ketika orang masih kecil dia tidak latihan puasa, kemudian kalau sudah besar biasanya juga akan berat untuk melakukan puasa, karena puasa itu berat tanpa ada banyak latihan. Kemudian yang ketiga, wal aqlu, orang-orang yang punya akal. Artinya orang yang tidak sakit jiwa, orang yang tidak pokoknya tidak sakit jiwa lah, akalnya normal, itu diwajibkan berpuasa. Atau bahasanya mungkin bahasa di kitab ada al-majnun atau wal mughma alaih, orang yang loro epilepsi berkepanjangan, itu tidak diwajibkan puasa. Nah, itu. Kemudian wal qudratu ala shaum, yang keempatnya diwajibkan puasa adalah qudratu ala shaum, mampu untuk berpuasa. Nah, ini dalam hal ini orang yang namanya mampu berpuasa ini ada berbagai hal. Jangan sampai ada timbul pemahaman saya nggak mau puasa karena saya nggak mampu. Nggak gitu. Bolehkah karena tidak kemampuan untuk menahan makan, menahan lapar dan haus, kemudian nggak puasa? Boleh, atau betul-betul tidak mampu. Nah, tapi tidak mampu ini tidak boleh serta-merta direncanakan, nggak boleh. Contoh, mungkin besok aku merencanakan aku mau panen padi di sawah. Karena besok panen padi, mungkin besok berat, atau ngedos, atau kerja besok itu udah maktuna roan di masjid, ngecor masjid. Kemudian saat ini direncanakan besok nggak puasa, nggak boleh. Nah,
Yang dimaksud al-qudrat itu bagaimana? Malam ini kita tetap niat berpuasa. Besok saya akan melaksanakan puasa Ramadan. Nanti malam bangun jam 2 atau jam 3 atau menjelang subuh sekalipun justru lebih baik kita makan sahur. Itu ya, syaratnya boleh. Memang kerja berat, ngecor masjid atau ngedos padi berat, kemudian nggak puasa boleh. Tapi syaratnya malam tetap kita niat puasa. Nanti jam menjelang subuh kita tetap sahur. Kemudian paginya setelah subuh kita tidak boleh makan, tetap kita berpuasa. Dan nanti ketika kita sudah bekerja, sudah mulai ngecor masjid tadi, sekitar jam 11 siang atau jam 12 siang, ternyata nggak kuat menahan lapar, nggak kuat menahan haus karena pekerjaannya tadi, maka bolehlah, orang Jawa mengatakan mokel, itu tidak berpuasa boleh. Tapi ya tidak boleh tidak berpuasa bukan berarti bebas, enggak, tetap nanti harus diqodoi atau disaur setelah lebaran. Artinya boleh tidak puasa bukan berarti selamanya boleh, enggak. Boleh sementara tidak puasa, tapi di setelah hari raya nanti tetap harus mengkodok atau ngijoli atau nyaur utang, bahasa orang Jawa. Enggak boleh serta-merta besok aku ngecor, aku nggak sah puasa besok. Tidak boleh gitu. Jolek ngecor tenan. Kadung nggak punya niat besok poso, ternyata wis saiki nggak sah niat, nanti nggak sah bangun jam 3 untuk sahur, terus besok pagi-pagi jam 6 pagi udah ngopi. Dan nggak boleh itu. Berarti tidak ada niat puasa. Pagi-pagi jam 6 pagi ngopi. Nyapa kok ngopi Kang? Nggak puasa lah? Enggak. Nanti siang ngecor. Ternyata sampai nanti sampai jam 2 sore molennya yang dipakai ngaduk cor-coran itu ternyata nggak datang, rugi kan. Terus kadung tidak poso, ternyata nggak sudah ngecor, kadung nggak poso, nggak sudah panen, kan nggak rugi. Makanya boleh al-qudratu ala shaum itu menjadi syarat wajib berpuasa, harus kuat berpuasa. Nggak kuat tidak puasa boleh, tapi dengan catatan ya tetap harus niat, tetap harus makan sahur, paginya tetap harus puasa. Nggak boleh terus jam 6 pagi udah ngopi, sarapan, nyapa Kang, nanti ngecor, juga ngecor tenan, enggak. Nah kita kan rugi, udah nggak puasa, kemudian nggak jadi ngecor. Nah kemudian rukun puasa itu ada 4 juga. Yang pertama adalah niat, yang kedua al-imsak wanil akli wasyurbi wal jima' wa ta'amud bil qai'i. Rukun puasa itu pertama adalah niat. Niatnya puasa itu adalah dilaksanakan, artinya harus mabitun niyah. Mabitun niyah, niatnya puasa dilaksanakan di malam hari. Jadi malam ini, bengi ini misalkan besok satu Ramadan, malam ini kita niat nawaitu shauma godin an adai fardhi Ramadana ila akhir itu. Lah itu kemudian ditambah lagi nawaitu shauma jami'i syahrul Ramadan taklidan li Imam Malik, itu juga boleh. Kalau Imam Syafi'i setiap malam harus niat, tapi kalau taklid kepada Imam Malik boleh di malam pertama itu niat puasa besok dan sebulan kemudian seluruh bulan Ramadan itu taklid Imam Malik boleh. Tapi kalau bisa tiap malam tetap niat seperti Imam Syafi'i, tiap malam harus niat. Tinggi untuk apa? Untuk jagani ketika kita lupa nggak niat, dan tetap kita dihitung niat. Jadi itu boleh. Kemudian yang kedua adalah al-imsak wal imsaku, menjaga diri dari apa? Pertama anil akli, dari makan. Yang kedua wasyurbi, dan minum. Yang ketiga wal jima' wa ta'amud bil qai'i. Artinya rukun puasa yang kedua adalah imsak, menjaga diri dari makan dan minum. Makan dan minum satu paket ya. Makan dan minum berarti kita kalau sengaja makan dan minum berarti kita batal puasa. Kalau nggak sengaja, mungkin kita lupa atau mungkin bangun tidur lupa, nggak ingat kalau kita sedang puasa, kita makan, berarti
kita nggak batal. Sama halnya dengan jima. Jima itu adalah hubungan intim suami istri. Siang-siang pada waktu berpuasa tidur, kemudian ketika tidurnya itu loh, lupa bahwa dia berpuasa, bangun dari tidur melihat istrinya di sampingnya, kemudian istri langsung disetubuhi jima, itu ya nggak batal. Kenapa? Lupa, dia nggak puasa, atau barangkali melindur dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Atau ta'mudul qai'i, sengaja untuk bermuntah, itu juga membatalkan puasa. Rukunnya yang penting menjaga dari 4 hal tersebut: makan, minum, jima, dan muntah. Itu dicegah, itu menjadi rukun puasa. Barangkali itu nanti kemudian disambung lagi, ada yang membatalkan puasa apa saja. Karena waktu sudah cukup, apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada keberkahannya, ada barokah dan manfaatnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti Kultum Ramadan yang disupport oleh Asmi Syabara.